Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang akad pada pegadaian syariah dan berakhirnya diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah asuransi dan pegadaian syariah yang diampu oleh Ibu Frida Amelia Pratiwi. Saya sendiri, Anggun Vertika, akan menjelaskan mengenai Qardul Hasan. Menurut Zainuddin Ali, Qardul Hasan adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai kepada pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai. Dalam bentuk akad Qardul Hasan ini, utang yang terjadi wajib dilunasi pada waktu peminjaman jatuh tempo. Karena gadai yang bersifat fungsi sosial, akad yang tepat adalah Qardul Hasan dan akad ijarah. Akad Qardul Hasan diterapkan untuk nasabah yang menginginkan untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, rahin akan memberi biaya upah kepada murtahin sebagai jaminan dari pegadaian syariah karena murtahin telah menjaga atau merawat marhun. Di samping itu, pegadaian syariah juga diperbolehkan mengenakan biaya administrasi kepada orang yang menggadaikannya. Karena akad Qardul Hasan itu dalam rangka tolong-menolong, oleh karena itu melalui penggunaan akad Qardul Hasan ini, rahin hanya mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya syariah. Itu pengertian atau materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh Mbak Diah sebagai pemateri kedua. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu tentang Qardul Hasan. Saya Diah Aisyah Fitri, NPM 1804040024. Jadi, dalam sebuah konteks menyeluruh, gadai syariah apabila anggota masyarakat itu tidak mampu memberikan Qardul Hasan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, maka negara itu memiliki tanggung jawab untuk mengambil alih dan memberikan fasilitas tersebut, sehingga tidak ada orang yang dieksploitasi oleh yang lain karena tidak tersedianya Qardul Hasan ini. Dan untuk menghindari suatu riba, maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman dengan cara harus menyertakan nominal atau persentase, setidaknya harus nyata, jelas, dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak yang diperlukan untuk dijadikannya kontrak. Kategori marhun dalam akad ini adalah hanya beberapa barang yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola kecuali dengan menjualnya dengan beberapa barang bergerak saja, misalnya emas, barang elektronik, dan sebagainya. Pada akad ini tidak ada bagi hasil yang harus dibagikan, karena akad ini hanya merupakan akad yang berfungsi sosial. Namun, dalam akad ini ada sejumlah fee yang biasanya diberikan rahin sebagai pengganti biaya administrasi yang telah dikeluarkan oleh murtahin. Ketentuan besarnya fee yang diberikan rahin kepada murtahin itu tidak ditentukan, artinya rahin itu diberikan kebebasan untuk menentukan besarnya fee yang harus diberikan. Pemberian fee rahin kepada murtahin itu juga tidak ada unsur pemaksaan. Untuk mengenai prosedur penafsiran marhun itu dapat dikemukakan sebagai berikut. Penyaluran marhun bih atas dasar hukum gadai syariah, masyarakat adanya penyerahan marhun. Namun, khusus untuk gadai syariah jenis akad Qardul Hasan, barang pinjamannya marhun bih diberikan kepada marhin tergantung nilai tafsir barang. Petugas penafsiran sebagainya orang-orang yang berpengalaman khusus dalam hal penafsiran. Di sini saya Gawidianto akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Al-Mudharabah. Menurut Muhammad, dalam akad mudharabah ini, pegadai syariah sebagai sobibul mal atau penyandang dana dan rahin sebagai mudarib atau pengelola dana. Akad mudharabah hanya dapat diterapkan pada rahin yang menginginkan gadai barang untuk keperluan produktif. Artinya, dengan menggadaikan barangnya, rahin tersebut mengharapkan adanya modal kerja. Marhun yang dijaminkan adalah barang yang dapat dimanfaatkan atau dikelola oleh rahin dan murtahin.
Rahin akan memberikan bagi hasil atau profit and loss sharing berdasarkan keuntungan usaha yang diperolehnya kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan sampai modal yang dipinjamnya terlunasi. Dalam akad ini, dari keuntungan bersih pihak yang diamanati untuk mengelola usaha rahin yang sesuai dengan permohonannya. Artinya, keuntungan tersebut setelah dikurangi biaya pengelolaan. Mengenai ketentuan persentase bagi hasil dari hasil usaha adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila yang mengelola pihak rahin, maka 70% untuk rahin dan nisbah 30% untuk murtahin. Hal ini ditempuh oleh karena pihak rahin adalah pihak pengelola usaha, sedangkan bagi murtahin adalah pihak penyandang dana. Selain bagi hasil usaha dari nasabah yang telah didanai oleh murtahin, kedua belah pihak tersebut juga masih akan mendapatkan bagi hasil dari manfaat atau pengelolaan marhun. Mengenai siapa yang berhak mengelola marhun tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Adapun apabila yang mengelola marhun tersebut adalah murtahin, maka nisbah yang dibagikan misalnya 30% untuk murtahin dan 70% untuk rahin. Bagi hasil yang diterima murtahin merupakan upah dari pengelolaan dan penggantian biaya administrasi serta cadangan adanya kerugian. Sedangkan bagi rahin adalah pemilik barang yang sah. Sedangkan apabila yang mengelola barang jaminan tersebut adalah nasabah, maka bagi hasilnya 85% untuk nasabah dan 15% murtahin. Oleh karena itu, selain murtahin mendapatkan bagi hasil dari manfaatan barang, murtahin juga masih mendapatkan bagi hasil dari usaha yang nasabah biayai. Ketentuan bagi hasil tersebut tidak mutlak dan bergantung kesepakatan kedua belah pihak. 3. Bai al-Muqayyadah. Menurut Muhammad, akad bai muqayyadah diterapkan pada nasabah yang menginginkan ran untuk keperluan produktif. Artinya dalam menggadaikan marhun, nasabah tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Marhun yang dapat dijaminkan untuk akad ini adalah barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, murtahin akan membelikan barang yang sesuai dengan keinginan nasabah, dan pihak rahin akan memberikan markup kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, jika marhun dapat dimanfaatkan, maka dapat diadakan kesepakatan baru atau akad lain mengenai pemanfaatan marhun dan jenis akadnya, disesuaikan dengan jenis barangnya. Apabila nasabah tidak ingin memanfaatkan marhun dan diserahkan sepenuhnya kepada murtahin dan memungut hasilnya, sedangkan sebagai hasilnya harus diberikan kepada nasabah karena nasabah merupakan pemilik marhun yang sebenarnya. Sebaliknya, apabila murtahin tidak ingin diberi amanat untuk mengelola marhun, maka nasabah yang harus mengelola dan akan diberikan bagi hasil kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan. Kategori marhun untuk akad ini adalah semua jenis barang yang dapat dimanfaatkan ataupun tidak dapat dimanfaatkan, baik itu berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Adapun barang tidak bergerak adalah tanah dan pekarangan. Dalam akad ini adalah dari keuntungan bersih pihak yang diamati untuk mengelola marhun yang sesuai dengan kesepakatannya. Artinya, keuntungan tersebut setelah dikurangi biaya pengelolaan. Ketentuan persentase bagi hasil dari pengelola usaha adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila yang mengelola pihak rahin, maka adalah 80% untuk rahin dan nisbah 20% untuk murtahin. Hal ini ditempuh oleh karena pihak rahin adalah pihak pemilik barang gadai yang sah. Sedangkan bagi murtahin, jumlah persentasenya dapat digunakan untuk menjaga terjadinya inflasi atau kerugian lain atas uang yang dipinjamkan. Selain itu, murtahin juga telah mendapatkan markup dari hasil pembelian barang yang diinginkan oleh rahin. Apabila yang mengelola marhun tersebut adalah murtahin, maka nisbah yang dibagikan misalnya 30% untuk murtahin dan 70% untuk rahin. Bagi hasil yang diterima murtahin sebagai upah dari pengelolaan dan pengganti biaya administrasi serta cadangan adalah kerugian. Ketentuan bagi hasil tersebut tidak mutlak dan tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Saya Seli Amelia, NPM 1804040090. Di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu tentang berakhirnya gadai. Yang A,
diserahkannya barang yang digadaikan kepada pemiliknya. Menurut jumhur ulama, selain Syafi'iyah, akad gadai berakhir karena diserahkannya barang yang digadaikan kepada pemiliknya. Hal ini karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila barang yang digadaikan diserahkan kepada rahin, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akad gadai menjadi berakhir. Yang B, utang telah dilunasi seluruhnya. Yang C, penjualan secara paksa. Apabila utang telah jatuh tempo dan rahin tidak mampu membayarnya, maka atas perintah hakim, rahin bisa menjual barang yang digadaikan. Apabila rahin tidak mau menjual hartanya, maka hakim yang menjualnya untuk melunasi hutangnya. Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir. Yang D, utang telah dibebaskan oleh murtahin dengan berbagai macam cara, termasuk dengan cara hiwalah atau pemindahan utang kepada pihak lain. Yang E, gadai telah difasah atau dibatalkan oleh pihak murtahin, walaupun tanpa persetujuan rahin. Apabila pembatalan tersebut dari pihak rahin, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal. Yang F, menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya rahin sebelum barang yang digadaikan diterima murtahin atau kehilangan ahliyatul ada, sebelum pailit, gila atau sakit keras yang membawa kepada kematian. Yang G, rusaknya barang yang digadaikan. Para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat dihapus karena rusaknya barang yang digadaikan. Yang H, tindakan terhadap barang yang digadaikan dengan disewakan, hibah atau sodakoh. Apabila rahin atau murtahin menyewakan, menghibahkan, menyedekahkan, atau menjual barang yang digadaikan kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak, maka akad gadai menjadi berakhir. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu tadi materi tentang akad pada pegadaian syariah dan berakhirnya yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.